Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebagai nats renungan kita pada minggu ini, tanggal 8 Februari 2026, dari kitab Kejadian 12 ayat 1-5. Marilah kita dengarkan panggilan Abram. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapakmu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya, Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang mereka kumpulkan, serta orang-orang yang mereka peroleh di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di sana. Demikian bunyinya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nats Kejadian 12 ayat 1-5 ini sering kita dengar, yakni tentang panggilan Abraham. Panggilan Abraham untuk keluar dari kenyamanan, yakni dari tanah air, dari sanak saudaranya, dan dari rumah bapaknya. Ini menuju tempat yang belum diketahuinya sebagai bentuk ketaatan imannya, di mana Allah menjanjikan berkat besar baginya, yakni menjadikannya bangsa besar, memberkatinya, dan menjadikannya berkat bagi semua bangsa. Peristiwa ini menandai awal sejarah keselamatan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, panggilan dan ketaatan di mana Allah memerintahkan Abram meninggalkan Ur Kasdim dalam lingkungan penyembahan berhala untuk menuju negeri yang akan ditunjukkan baginya. Sebenarnya sama sekali Abraham tidak tahu di mana tempatnya. Tapi dengan keyakinannya, maka dia taat tanpa banyak tanya-tanya. Dia menunjukkan imannya yang mutlak, mengikut Tuhan, perintah Tuhan, meskipun pergi ke tempat yang tidak diketahui. Bukankah ini suatu hal yang luar biasa? Kalau bukan karena kekuatan imannya, itu tidak mungkin bisa terjadi. Demikian juga dengan di mana perjanjian Allah berjanji menjadikan Abram bangsa yang besar, memberkati, membesarkan namanya, dan menjadikan dirinya berkat bagi bangsa-bangsa. Berkat ini juga mencakup perlindungan, melindungi yang memberkati, mengutuk yang mengutuk. Dengan juga berkat untuk semua bangsa, ini janji yang bukan hanya untuk Abram saja, tetapi dialah menjadi saluran berkat rohani bagi dunia yang tergenap melalui keturunan Abraham, di mana dengan secara keseluruhan perikop ini mengajarkan tentang iman yang melangkah keluar dari zona nyaman menuju rencana Tuhan yang lebih besar dan panggilan untuk hidup sebagai pembawa berkat. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, bukan hanya Tuhan memanggil Abraham, tetapi Tuhan juga memanggil kita
agar kita bisa keluar dari zona aman kita, sehingga kita melakukan perintahnya dan kita mewujudkan apa rencana Tuhan yang lebih besar, sehingga kita dipakai Tuhan untuk hidup sebagai saluran berkat Tuhan. Inilah yang perlu kita renungkan. Apakah kita bersedia untuk lebih sungguh-sungguh lagi menjawab panggilan Tuhan itu kepada kita masing-masing, agar kita memakai waktu kita untuk menjadi saluran berkat bagi sesama kita, terlebih bagi orang yang belum mengenal Kristus, agar melalui kehadiran kita di tengah-tengah mereka, mereka melihat Kristus di tengah-tengah kehidupan kita, sehingga mereka juga pada akhirnya percaya dan ikut terpanggil untuk memberitakan kabar baik di tengah-tengah kehidupan mereka masing-masing. Memang banyak tantangan, kesulitan yang akan kita hadapi sebagai warga kerajaan Tuhan, tetapi Tuhan telah mendahului semua rencana Tuhan bagi kita masing-masing. Yang pasti, marilah kita memegang janji Tuhan dan kita sungguh-sungguh taat mengikuti perintahnya, sehingga kita memperoleh berkat dan kita juga dipanggil untuk menjadi berkat bagi seluruh umat Tuhan dimanapun kita berada pada saat ini. Selamat melaksanakan misi Tuhan, karya keselamatan Tuhan terus-menerus diberitakan agar semakin banyak orang yang percaya kepada Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.